KUR Bank BNI tahun 2024. Apa saja persyaratannya dan gimana caranya biar cepat cair? Simak terus penjelasan saya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman Bank BNI. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pinjaman KUR BNI tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan KUR BNI tahun 2024, ayo segera membuka rekening pinjaman di Bank BNI ya. Kali ini ajakannya membuka rekening pinjaman di Bank BNI lewat KUR BNI. Jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024. Syarat dan ketentuannya masih sama seperti program-program KUR di bank yang lainnya. Nah, di Bank BNI ini juga melayani KUR mikro, KUR kecil, dan juga KUR retail. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dari jenis plafon, teman-teman. Jadi kalau KUR mikro itu sampai dengan 25, KUR kecil itu sampai 500, KUR retail 500 sampai 1 miliar. Dan berapa sih jangka waktu untuk teman-teman bisa mengajukan KUR BNI tahun 2024? Jadi jangka waktu untuk teman-teman bisa mengajukan KUR BNI tahun 2024 adalah sampai dengan 60 bulan ataupun 5 tahun. Ya, plafonnya juga bisa dimulai dari 10 juta bisa kalau teman-teman usahanya kecil. Lebih dari itu juga bisa, tapi nanti syarat dan ketentuannya harus teman-teman penuhi ya sebelum teman-teman bisa mengajukan KUR Bank BNI tahun 2024. Nah, teman-teman, sini saya akan membicarakan tentang KUR BNI tahun 2024. Nah, ini adalah kriteria untuk teman-teman bisa mendaftar KUR Bank BNI tahun 2024 ya. Di sini ada kriteria-kriterianya, ada jangka waktu maksimal juga ada. Nah, ini ya. Nah, saya akan membahas tentang pakai jaminan. Nah, banyak juga teman-teman saya jelaskan dari awal jaminan ya. Jadi jaminan itu di KUR, baik itu BNI maupun bank yang lainnya, itu bersifat wajib ya teman-teman ya. Semua teman-teman itu harus memenuhi jaminan untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024. Nah, kalau teman-teman tidak punya jaminan, nah alangkah lebih baiknya jika teman-teman mundur dari sekarang dan mencari alternatif atau solusi lain untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BNI. Karena KUR Bank BNI ini diwajibkan teman-teman memberikan jaminan, entah itu BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat rumah, kemudian sertifikat tanah, sertifikat gudang dan lain sebagainya yang bentuk sertifikat ataupun BPKB ya teman-teman ya. Kemudian kan pemerintah tidak mewajibkan, betul, pemerintah memang tidak mewajibkan, tapi di sini bank ini sebagai fasilitator pemerintah tentu saja memiliki aturan tersendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus juga mematuhi syarat dan ketentuan dari banknya. Tidak bisa serta-merta teman-teman aturan pemerintah kan tidak bisa. Tapi kenapa bank yang minta tidak bisa teman-teman? Jadi teman-teman juga harus mematuhi aturan regulator. Kali ini regulatornya adalah bank sebagai lembaga penyalurnya. Pemerintah itu hanya mensubsidi untuk bunganya. Nah, jadi diwajibkan untuk memiliki jaminan. Kalau tidak, silakan teman-teman cari dulu jaminannya. Nah, setelah tadi yang wajib, saya akan memberikan persyaratan yang lainnya yang juga tidak kalah wajib. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BNI tahun 2024 ini, jadi teman-teman wajib sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Kalau belum menikah, sudah berusia 21 tahun gimana? Ya, sebaiknya teman-teman nanti membuat yang namanya surat keterangan bahwa teman-teman ini baru menikah dari kelurahan ataupun balai desa setempat. Untuk nanti wajib dilampirkan ke dalam berkas pengajuan teman-teman ya. Ingat, wajib dilampirkan ke dalam berkas teman-teman. Nah, syarat yang selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah menikah, nanti teman-teman silakan melampirkan KTP. KTP ini KTP pemohon dan juga KTP istri kalau teman-teman sudah menikah. Dan juga buku nikah tentu saja. Setelah itu, nanti teman-teman lengkapi berkas yang selanjutnya adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini bersifat wajib juga teman-teman. Tidak bisa di skip.
Kalau kartu keluarganya belum update, silakan diupdate dulu di Capil ya. Jadi semuanya harus terorganisir dan terstrukturisasi sebelum teman-teman berhadapan dengan pihak bank. Karena pihak bank itu adalah pihak yang sangat riskan untuk penolakan berkas jikalau berkas teman-teman ini tidak memenuhi syarat dan juga tidak lengkap. Oke, setelah itu nanti teman-teman wajib melampirkan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini sebagai bentuk validasi bahwa memang teman-teman ini memiliki usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank, khususnya KUR Bank BNI tahun 2024 ya. Kemudian, kalau teman-teman tidak bisa membuat SKU, teman-teman bisa membuat OSS. OSS ini SKU dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Perizinan Usaha. Ya, ini biasanya teman-teman bisa daftar online. Nanti teman-teman klik aja di Google OSS, nanti akan keluar semua cara membuat OSS seperti apa. Itu nanti bisa dilampirkan sebagai pengganti SKU dari kelurahan ataupun balai desa setempat. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya itu teman-teman nanti akan disurvei ya. Usahanya itu akan disurvei. Jadi, kalau ada yang bertanya, usaha saya online, bisa nggak mengajukan? Bisa teman-teman untuk mengajukan pinjaman KUR BNI, tapi dengan catatan usaha online teman-teman ini ada stok barang di rumah ya. Sehingga nanti teman-teman bisa divalidasi keabsahan usahanya ini walaupun online juga ada stok di rumah. Tapi kalau teman-teman dropshipper kayak gimana? Kalau dropshipper setahu saya sih belum bisa ya teman-teman ya. Karena tidak ada bukti fisik bahwa teman-teman ini memiliki barang tersebut. Entah itu nanti barang teman-teman kan lempar-lempar lagi ke supplier ataupun distributor yang lainnya. Karena itu tidak bisa dijadikan patokan teman-teman punya usaha. Kalau dropshipper, kalau teman-teman usaha online tapi ada bukti fisik bahwa teman-teman ini memiliki usaha, ya nanti bisa diajukan walaupun itu usahanya online. Kayak makanan online, itu kan ada tuh teman-teman peralatannya, bannernya, dan lain-lain, itu bisa diajukan. Nah, kemudian menginjak syarat yang berikutnya adalah teman-teman ini diwajibkan BI checkingnya itu lancar. Nah, BI checking lancar ini dalam kurun waktu biasanya ada yang 1 tahun ke belakang atau juga yang 6 bulan ke belakang. Tapi saya rasa saya sebagai pelaku di bank, sebaiknya teman-teman tidak pernah mengalami kecacatan dalam BI checking, baik itu 6 bulan ke belakang ataupun 1 tahun ke belakang. Karena kecacatan atau keterlambatan dalam teman-teman mengangsur pinjaman di bank lain ataupun pinjol itu akan mengakibatkan ditolaknya pengajuan KUR BNI teman-teman. Nah, bahaya banget jika pengajuan KUR BNI teman-teman ditolak dikarenakan tidak lancarnya teman-teman dalam mengangsur. Karena itu menjadi indikator yang sangat penting untuk marketing atau bank sebagai pemutus akan di ACC atau tidaknya teman-teman ini pinjaman KUR BNI-nya. Karena kalau bahaya dong kalau teman-teman ini pernah menunggak dan nanti kan angsurannya tidak dipotong gaji nih, kan harus manual. Teman-teman harus ke kantor setoran. Kalau setoran aja males, gimana nanti kelanjutan berikutnya? Padahal kan oke, memang bank itu ada juga yang kreditnya diasuransikan, tapi sebagai teman-teman ini sebagai pelaku usaha ataupun masyarakat harus mempunyai itikat baik dan tanggung jawab pada pihak yang sudah memberikan bantuan, di sini itu bank, untuk bisa teman-teman dalam lancar setorannya. Jangan sampai teman-teman ini menunggak 1 bulan pun nanti akan berabe urusannya teman-teman. Teman-teman nanti bisa ditagih, kemudian nanti teman-teman kalau pengajuan lagi nanti akan sulit di ACC-nya ataupun bisa juga plafonnya akan turun. Nah, kemudian setelah nanti berkas tersebut lengkap, silakan teman-teman langsung pergi ke Bank BNI untuk bisa menentukan plafon pinjamannya. Nah, plafon pinjamannya ini berapa? Nanti teman-teman sebelum pengajuan juga teman-teman bisa mengkalkulasikan plafon pinjaman BNI dengan meminta contoh ataupun brosur pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 ke Bank BNI ataupun ke marketing yang ada di brosur.
nanti sebelumnya, jadi teman-teman bisa tuh menganalisa berapa sih kemampuan bayar saya tiap bulannya, berapa sih kebutuhan saya tiap bulan di luar angsuran, sehingga membuat teman-teman ini setorannya lancar dan tidak terganggu aktivitas untuk sandang pangan tiap bulannya. Jadi jangan sampai karena alasan angsuran teman-teman nggak makan kan berabe banget. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sekedar informasi tentang KUR Bank BNI tahun 2024 yang memang kuotanya masih ada. Silakan teman-teman langsung mengajukan saja pengajuan KUR Bank BNI tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.